Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jumpa lagi bersama saya di Adi Production. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview dari DLMS ataupun Digital Loudspeaker Management System ya, keluaran dari Absolute Design dengan tipe DSM 240 i2 atau generasi kedua ya, ini versi kedua. Dengan tipe ini kita akan mendapatkan 2 buah input juga 4 buah output. Jadi ini bisa dibuat 2 kali 2 W ya, 2 kali 2 W ataupun 1 kali 4W ataupun 1 kali 3W plus monitor gitu bisa. Untuk kondisi ataupun depannya seperti ini, ada navigasi ataupun parameter 1, ada parameter 2, parameter 3, enter, escape, dan utility. Di sini hanya ada satu tombol per channel ya. Ini bisa digunakan sebagai edit ataupun sebagai mute. Jika ini ditekan lama akan menghasilkan mute. Jika ini ditekan sebentar maka akan menjadikan dia edit. Oke. Untuk belakangnya seperti ini. Seperti ini ya. Belakangnya seperti ini. Nah, seperti ini belakangnya. Ini tulisannya didesain di Italia dan dibuat di Cina ya. Seperti ini, ada 2 buah input dan juga 4 buah output di sini. Dan dalamannya seperti ini, kita urut dari depan. Dari depan seperti itu. Oke ya. Kita langsung menuju ke prosesor, ke RAM ataupun ke inti dari DLMS ini. Seperti ini kira-kira. Nah, op-amp-nya ini menggunakan NE5532. Nah, ini ya, NE5532. Semua op-amp-nya. Op-amp-nya ini berjumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi per input ini menggunakan 2 buah op-amp. Ini inputnya juga 2 buah op-amp. Dan outputnya per output ini juga menggunakan 2 buah op-amp. Seperti itu kira-kira. Ya, seperti ini isinya. Jika kalian yang penasaran dengan isi dari DLMS Absolute Design, isinya seperti ini ya. Menurut saya kualitas suaranya cukup bagus jika dibandingkan dengan yang KW-KW itu ya. Sekarang banyak sekali merek DLMS ternama yang sudah di-KW-kan dengan harga yang mungkin benar cukup murah, tapi kualitas suaranya nggak seimbang ya. Seperti itu. Seperti ini isinya. Kita langsung hidupkan saja. Kita coba hidupkan. Untuk saat starting kita lihat seperti apa startingnya. Nah, lampunya terlihat menyala semua dan ini akan masuk di sistem loading ya. Nah, itu sudah loading. Dan bunyi klik tadi relanya aktif, kemudian ini sudah menyala sempurna. Untuk keunggulan dari DLMS ini, 1 simple, 2 cukup terjangkau harganya, 3 suaranya menurut saya cukup bagus dan bisa diandalkan ya, terutama di segi low ataupun di high-nya. Karena penggunaan op-amp NE5532 menurut saya di high-nya itu cukup lembut ya, cukup kerasa, cukup bersih. Dan di sektor low-nya, deep-nya itu bagus sekali menurut saya. Nah, langsung saja ke fitur-fiturnya. Kita coba diedit dulu. Untuk fitur input, kita tinggal pencet input A. Di sini ya, input A. Jika ingin mengedit input B, kita pencet di input B. Ya, seperti itu. Ini sama. Untuk fiturnya di input, hanya terdapat gain. Untuk mengatur kekencangan ya, gain. Ada delay, ini untuk menyelaraskan ataupun mendelay suara agar tidak tumpang tindih ya. Jadi antara speaker satu dan yang lainnya biar tidak tumpang tindih, biar terdengar secara bersamaan, diatur delaynya. Ada equalizer 1, equalizer 2, equalizer 3, equalizer 4, equalizer 5 dan habis. Jadi fitur inputnya hanya seperti itu.
tidak terdapat kompresor ataupun noise gate ataupun seperti di LMS lainnya itu ya, yang mungkin cukup banyak sekali fiturnya. Untuk di LMS seperti ini, untuk Absolute Design seperti ini, fiturnya cukup sedikit ataupun cukup minim. Jadi hanya ada gain, delay, equalizer 1 sampai 5. Ini PEQ ya. Nah, sudah seperti itu. Ini untuk memilih frekuensi yang akan kita boosting ataupun kita cutting. Ini bandwidth ya, BW ini bandwidth, bisa kita lebarkan ataupun kita sempitkan, yang mau dikurangi ataupun ditambah. Ini untuk gainnya di sini. Terus di output, kita akan beralih di output ya. Output. Nah, cukup tekan sebentar karena kalau lama ini menjadi mute ya. Kita tekan lama. Nah, ini mute ya. Kita tekan lama lagi, unmute. Jadi untuk edit cukup tekan sebentar. Berkebalikan dengan DLMS lainnya, mungkin yang ditekan lama malah masuk edit, yang ditekan sebentar jadi mute. Ini kebalikannya. Ini di output 1 hanya terdapat fitur untuk mengganti nama. Di sini bisa diganti nama, sesuai yang kita inginkan. Di sana kegunaannya untuk apa ya. Kita naikkan menjadi source. Source ini untuk memilih input, dia outputnya 1 ini mau dari input A ataupun input B. Di sini bisa dipilih input A atau input B. Jadi ini routingnya bebas. Bisa 1 buah input untuk semua output, bisa A ini untuk 1, 2, 3, dan yang B untuk 4, untuk monitor, untuk set fill ataupun floor itu bisa. Jadi bebas ya, routingnya ini bebas, input outputnya bebas. Kemudian ada gain untuk volume ya, ataupun untuk ini ada limiter atau kompresor di sini. Kemudian ada lagi delay, ada lagi polaritas ataupun polarity untuk menyamakan polarisasinya ya. Jika ini terbalik maka nanti akan kacau sistemnya. Ibaratnya yang ada 4 buah speaker, yang 3 benar polaritasnya, yang 1 ini terbalik, pasti kacau. Biasanya low-nya hilang ataupun agak rusak ya suaranya ya. Ini ada polaritasnya dari sini, jadi cukup membalik di sini tanpa membalik kabel speaker ataupun kabel input. Ada HPF, ini crossover ya, ini batas bawah crossovernya ada HPF di sini. Terus ada crossover batas atas LPF, ini batas atasnya. Kemudian ada equalizer 1, equalizer 2, equalizer 3, equalizer 4, equalizer 5, equalizer 6, equalizer 7, dan habis. Ini view meter ini untuk lampu LED di sini ya. Jika ini level maka lampu LED-nya ini menunjukkan level. Jika ini diganti dengan limiter, ini yang nyala hanya limiter saja. Jadi ini nanti nggak nyala, ini nanti begitu ya. Ini jadi level. Sudah, hanya itu. Fiturnya cukup minim sekali menurut saya. Jadi fitur-fiturnya ini cukup minim sekali. Hanya saja dia menang di kualitas suara. Jadi untuk fiturnya cukup minim, cukup sederhana ya, cukup simpel sekali. Hampir seperti analog ya. Hanya saja dia suaranya ataupun processingnya dia cukup bagus, cukup baik. Dia untuk high-nya saya rasa cukup bagus sekali di segi high ataupun di mid high ya. Jadi nggak gampang pecah seperti yang KW-KW. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu fungsi-fungsi ataupun fiturnya dari sini. Untuk penjelasan settingannya mungkin bisa dilanjut di lain kesempatan. Kalau mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu pasti saya jawab. Jadi buat kalian yang penasaran dengan isi dari DLMS Absolute Design ya, ini cukup langka karena ini jarang sekali ada. Ini jarang sekali ada dan ini cukup langka menurut saya ya. Seperti ini isinya dan seperti ini fiturnya. Semoga kalian terbantu dengan video ini, dengan review ini bisa membantu. Jadi nggak penasaran lagi fitur-fiturnya ataupun isi dalamannya seperti apa. Semoga cukup membantu ya. Pokoknya kita dukung terus Sound System Indonesia. Cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.